Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Roro Setiawati selaku dosen pengampu psikologi klinis dari kelas psikologi D. Saya dan teman-teman saya mohon izin mengambil waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis film 10 Days in Madhouse. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya Fauzan Akbar Nur Adianto, kedua Nabila Nur Alimah Budi Lestari, kemudian ada Maharani Susilowati, Anis Marcella Putri, kemudian Ihda Laila Ramadhani, dan Risma Aulia Nugraini. Pada kesempatan ini, kami menjabarkan hasil kerja kami menjadi 5 poin. Yang pertama, perilaku orang yang memiliki mental health. Kedua, langkah-langkah penanganannya. Ketiga, perlakuan dokter. Poin keempat, paradigma yang digunakan. Dan poin terakhir, perbedaan pendekatan yang digunakan pada film dengan variabel psikologi positif. Perilaku orang yang memiliki mental health. Sebelum masuk ke sana, Nali berperilaku layaknya orang dengan gangguan jiwa, seperti pucat atau lemah, menyendiri, memperhatikan orang lain secara intens karena cemas, sedih yang berkepanjangan, berbicara dan menatap diri sendiri seolah-olah ada lawan bicara dan lupa identitasnya. Kemudian, ada pun langkah-langkah dalam penanganan pasien. Yang pertama, acuh tak acuh, tidak memperlakukan pasien sesuai dengan SOP, memberikan obat dengan dosis tinggi, menjadikan pasien sebagai objek eksperimen. Perlakuan dokter terhadap pasien. Perlakuan dokter terhadap pasien dalam film ini terkesan kasar. Mereka tidak segan untuk memukul, melecehkan, memberi hukuman, dan tidak memberi perhatian pada pasien. Pasien juga diberikan opium dengan dosis yang tinggi sebelum tidur, yang dipercaya sebagai obat dan dapat menyembuhkan penyakit yang tengah diderita. Perlakuan yang diberikan oleh tenaga medis rumah sakit jiwa tersebut membuat kesehatan mental pasien semakin parah. Selain itu, dokter juga menerapkan beberapa peraturan yang dirasa akan mengubah perilaku pasien, seperti berdiam diri dalam sebuah ruangan bersama pasien lain tanpa diperbolehkan melakukan kegiatan apapun, memberi hukuman jika pasien membangkang, atau tidak menuruti perintah perawat. Bahkan hukuman yang diberikan dapat menyebabkan kematian. Dalam film ini, psikolog dan dokter menggunakan paradigma biologis. Mereka mengasumsikan bahwa psikopatologi disebabkan oleh suatu kerusakan biologis, yaitu secara genetik dan kimiawi saraf. Terlihat dari bagaimana dokter melakukan pemeriksaan pada pasien yang ada di sana dan menjadikan bahan penelitian. Mereka, para dokter, juga merasa berupaya memperbaiki kerusakan biologis yang ada pada pasiennya dengan memberikan obat berupa opium yang dianggap dapat menyembuhkan dan melakukan terapi mandi dengan air dingin. Pekerja di rumah sakit ini sama sekali tidak memberikan perhatian ataupun menganalisis penyebab perilaku abnormal di masa lalu dibandingkan dengan apa yang mempertahankan perilaku tersebut. Ini merupakan paradigma behavioral.
Positive psychology didasarkan pada konsep Seligman tentang kebahagiaan dan kesejahteraan. Ia mengoperasionalkan konsep kebahagiaan dan kesejahteraan dengan sangat subjektif dan cukup berat ke dalam 5 komponen yang dapat diukur, diatur, dan ditempa. Paradigma ini menganggap bahwa emosi dan kekuatan positif adalah otentik dan nyata, seperti gangguan, dan mereka dihargai dengan haknya sendiri. Jika kebencian, penipuan, persaingan, kecemburuan, keserakahan, kekhawatiran, dan stres adalah hal yang nyata, demikian pula sifat positif seperti kejujuran, kerjasama, kepuasan, rasa syukur, kasih sayang, dan ketenangan juga merupakan hal yang nyata. Positif psikologi terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertama, tahap ini fokus dalam membangun hubungan dan pemahaman narasi klien untuk menanamkan harapan serta meningkatkan self-efficacy. Kedua, fase ini fokus pada terapis yang membantu klien menerapkan kekuatannya dalam beberapa keadaan, yaitu menghadapi dendam, melumpuhkan ingatan negatif, atau trauma. Ketiga, fokus pada pemulihan atau pembinaan hubungan positif atau intim atau bermakna, dan pengejaran makna serta tujuan. Kemudian ada perbedaan pendekatan yang terdapat di film dengan variabel psikologi positif. 1. Pasien diberikan makanan yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Seharusnya pasien diberikan makanan yang layak dan bergizi untuk membantu proses pengobatan. 2. Untuk interferensi dokter terlihat acuh tak acuh, yang mana seharusnya dokter melakukan interferensi dengan baik dan sesuai buku panduan jika saat ini dapat menggunakan cara psikologi positif. 3. Melakukan percobaan penelitian menggunakan manusia sebagai objek utama dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Penelitian dapat dilakukan dengan manusia sebagai objek apabila kedua belah pihak telah sepakat dan mengerti tujuan dari penelitian tersebut, serta memperlakukan objek penelitian selayaknya manusia. 4. Pasien yang memberontak akan diberikan hukuman berupa pasung, pukul, atau dimandikan dengan air dingin. Seharusnya, pasien yang memberontak diberi nasihat dan motivasi untuk sembuh. 5. Semua orang yang masuk ke Women Lunatic Asylum dianggap orang yang mengalami gangguan jiwa. Kenyataannya, tidak semua pasien di sana mengalami gangguan jiwa. Baik, mungkin hanya ini saja dari kelompok 4, psikologi klinis. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.